Saya bicara satu tema yang biasa saya rangkai di tulisan, bahkan tulisan itu sudah menjadi buku ungkapan filosofi Batak. Satu yang menarik, banyak yang minta saya revisi lagi buku itu, karena memang buku itu dulu dicetak terbatas hanya 1.000, diperjualbelikan di toko buku, tetapi sekarang buku itu sudah tidak ada lagi, dan sebenarnya hanya puluhan ungkapan-ungkapan filosofi Batak ada di buku itu. Maka terkesan perlu ditambahkan lagi, dicarikan ungkapan-ungkapan yang serupa, yang filosofis, untuk bisa dikembangkan, ditambahkan dari buku-buku itu. Karena itu saya rindu ke depan untuk merevisi atau memperbaiki ulang dan menambahkan beberapa ungkapan filosofi Batak. Satu ungkapan yang saya akan bahas di konten ini soal dang di ida mata alai di ida roha. Ini ungkapan filosofis Batak. Kalau diterjemahkan lebih bebas, tidak dilihat mata fisik, tetapi dilihat hati, dilihat mata batin, begitu. Selama ini memang kita terpesona dengan mata, maka ada ungkapan kalau pengamatan mata itu tidak bisa dibohongi. Tapi lebih lagi ketika mata batin yang melihat, hati tidak bisa dibohongi. Itu sebabnya kami juga sering mencoba membahas, mencari definisi apa sih mata batin, apa sih mata hati, bagaimana melihat dengan hati. Itu yang mau dijelaskan. Mata hati berarti kita mau melihat dari sudut hati, mau melihat dari pengamatan hati, agar kita jangan lupa mengasuh, melatih hati kita, karena itu penting. Mengasuh hati berarti melatih diri tidak hanya menggunakan mata fisik, tetapi menggunakan mata rohani. Orang yang menggunakan mata rohani, mata batin itu, dia akan melatih dirinya, karena itu tidak bisa tidak, dia harus peka, dia harus latih, karena yang mengkoneksikan mata batinnya bisa melihat dengan peka, itu hanya kuasa dari pencipta sendiri. Itu sebabnya tidak mudah melihat dengan mata hati. Mata hati memang harus dilatih, dibersihkan. Tidak mungkin dengan hati yang kotor bisa melihat dengan hati. Hati-hati dengan hati, karena memang hati adalah pusat dari semua hidup. Bahkan pikiran kita diolah dalam hati. Orang yang sudah melatih hatinya, orang yang sudah melatih batinnya, dia akan hati-hati menggunakan narasi yang dia ucapkan. Karena itu, latihlah hati Anda dan latihlah batin Anda agar Anda bisa hidup dengan tidak membuat orang menjadi tersakiti, membuat orang nyaman dengan Anda. Kembali pada ungkapan dang di damata alai di daroha. Kadangkala kita selalu melihat atau menggunakan mata jasmani kita tanpa kita sadari ada yang lebih luhur, lebih dalam dari itu, mata batin itu. Dia tidak seperti mata fisik, kita bisa lihat secara kasat mata, tapi mata hati itu dia juga melihat dengan hati, dia harus tersentuh, dia harus peka, dia harus tahu bahwa memang dia sudah terlatih melihat dengan mata hati. Bak seperti manusia yang lahir, bertumbuh, dan tidak tiba-tiba mata jasmaninya bisa melek, sadar, dan bisa mengamati dengan peka. Mata batin juga dilatih seperti anak-anak tadi, kita latih, kita mengkonsumsi vitamin dari narasi-narasi bagus, ungkapan-ungkapan bagus, bahkan yang kita dengar juga mensuplai pikiran kita agar hati kita juga
tercerahkan. Dengan tercerahkan kita akan menggunakan mata hati kita, tidak main-main, tapi hati-hati menggunakannya karena hati kita adalah masuk Tuhan, tangan Tuhan. Dengan hati kita Tuhan memakai kita untuk bisa menyampaikan dan melihat apa yang akan terjadi, bahkan kita akan dimudahkan dalam kehidupan ini. Demikian sahabat Suara Tapian, ungkapan yang kami bahas satu persatu dari ungkapan-ungkapan Batak.